Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi atau analisis materi dari mata kuliah komunikasi organisasi, di mana saya akan menyampaikan tentang komunikasi internal dalam organisasi. Dengan dosen saya yang bernama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, yang mengajar di jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Kali ini kita akan coba melihat dari konteks publik internal dengan terjadinya di dalam organisasi. Nah, kita akan bagi dua secara umumnya. Secara umumnya dalam komunikasi organisasi itu apa saja komunikasi internal dalam suatu organisasi. Yang pertama yang perlu kita ingat yaitu kita akan lihat bagaimana fungsi pesan, message atau informasi masih yang disampaikan dan dibagikan secara terstruktur. Nah, ataupun tidak di dalam sebuah lembaga ataupun suatu di perusahaan. Yang kedua yaitu bagaimana jaringan dari komunikasi formal ini yang ada di sebuah lembaga. Nanti kita akan coba bahas satu persatu bagaimana sih fungsi pesan, message atau informasi dan bagaimana jaringan komunikasi dalam sebuah komunikasi formal itu. Baik, berbicara soal komunikasi, berarti kita berbicara tentang kehidupan. Artinya gini, manifestasi organisasi apa yang saudara lakukan dimanapun saudara berada, apakah di keluarga, apakah di tim atau kelompok belajar teman-teman, atau di tempat sebuah pembelajaran kelompok antar mahasiswa atau teman-teman terdekatnya. Nanti akan kita lihat nanti akan terlihat analoginya akan mirip, jadi akan lebih gampang untuk pahami secara bersama. Sekarang kita coba lihat. Yang pertama yaitu bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya fungsi-fungsi dari pesan, message atau informasi. Karena perlu kita ketahui komunikasi itu terdiri dari proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang itu yang disebut sebagai komunikator kepada si komunikannya atau disebut sebagai seseorang penerima informasi. Nah, siapa komunikator itu? Dan siapa komunikannya? Apa isi pesannya? Jadi proses pesannya ini kita harus mengetahui apa sebenarnya fungsi dari pesan ini dalam suatu organisasi. Nah, karena pesan tidak hanya sekedar informasi saja, karena dalam konteks formal dan dalam konteks organisasi, ini bisa bicara soal tugas, kewajiban, dan soal segala sesuatu yang formal. Yang indikasinya adalah pada tugas dan pekerjaan Anda, pekerja saudara sebagai salah satu dari sumber daya manusia yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, informasi yang bersiluran atau disampaikan kepada seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya punya maksud dan tujuan yang perlu kita ketahui. Begitu juga dengan pesan atau informasi yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga atau perusahaan pasti ada tujuan. Nah, alasan tertentu mengapa pesan atau informasi itu dikirim kemudian diterima oleh atau sebagian dari lembaga atau suatu perusahaan tersebut atau disebut dengan organisasi. Nah, jadi fungsi utama dari pesan ini dalam proses komunikasi dalam suatu organisasi ini sebenarnya ada 4 fungsinya. Kalau kita kelompokkan dari pendapat-pendapat ahli, itu ada yang pertama itu ada menurut Kahn dan Kay. Nah, menurut Kahn dan Kay itu adalah bahwa dia menyatakan bahwa fungsi pesan itu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah perusahaan itu terkait dengan bisa jadi produksi
terkait dengan pemeliharaan, terkait dengan penerimaan atau pengelolaan organisasi. Jadi ada 4 karena kan dan K ini melihat dari fungsi pesan atau fungsi informasi ini yang ada di sebuah organisasi produksi. Nah, itu menurut Kan dan K. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat ahli yang lainnya, ini kita coba membandingkan menurut pendapat lain apa saja menurut pendapat lain, dan nanti kita akan bandingkan pendapat mereka mana yang sebenarnya fungsi-fungsi dari suatu informasi atau pesan atau message itu. Nah, yang kedua yaitu sekarang kita lihat bagaimana menurut pendapat dari Reddy. Nah, sekarang kita akan coba untuk membandingkan dari pendapat lain ya. Nah, menurut Reddy ini adalah ada 3 alasan pengiriman pesan menurut Reddy. Yang pertama yaitu untuk pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas ini dari seseorang ke seseorang pada bagian perbagian pada di sebuah lembaga atau organisasi atau di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu untuk pemeliharaan. Yang ketiga yaitu untuk kemanusiaan. Nah, itu menurut Reddy. Yang ketiga yaitu menurut Thayer. Bagaimana dengan Thayer? Menurut Thayer itu ada 5. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Beliau menyatakan bahwa informasi message atau pesan yang disampaikan dalam suatu organisasi dimanapun itu adalah untuk informasi yang jadi pesan itu tujuannya untuk menyebarkan sebuah informasi. Nah, yang kedua yaitu informasi yang disampaikan atau pesan yang dengan tujuannya adalah untuk membujuk satu orang, satu lembaga, satu bagian. Nah, tujuannya untuk melakukan sesuatu apa yang dia inginkan agar tercapai satu tujuan itu. Nah, yang ketiga yaitu dia melihat dari garis pemerintah atau dia melihat dari garis perintah bahwa pesan message yang disampaikan adalah bermaksud untuk memberikan perintah. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan instruksi. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan organisasi. Maksud yang kelima itu adalah untuk integrasi organisasi, dan biasanya memang pendapat Thayer ini adalah sangat umum yang bisa digunakan dan dipakai apapun dalam menyepakati atau melihat fungsi-fungsi pesan dalam suatu organisasi. Nah, itu menurut pendapat dari Thayer. Nah, sekarang kita lihat dari menurut pendapat Granbond. Nah, menurut si Granbond ini atau menurut beliau ada 4 fungsi utama dari pesan yang dikirim dan atau tidak ada yang di dalam sebuah perusahaan itu atau organisasi katanya ada beberapa fungsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini merupakan mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur pekerjaan, mengatur perilaku, atau mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga mereka yang bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Jadi mereka tidak semena-mena gitu. Jadi kalau seandainya ada aturan dan aturan itu harus diketat sehingga mereka mematuhi peraturan. Jadi tidak ada kecekcokan di antara karyawan-karyawan di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau dalam suatu informasi yang disampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk melakukan pembaruan. Melalui pesan segala sesuatu sifatnya untuk memperbarui, itu bisa dilakukan, artinya informasi-informasi itu akan disebarkan sehingga pembaruan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, sehingga pembaruan itu terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu integrasi. Integrasi itu sama halnya apa yang disampaikan Thayer tadi. Ya, menurut Thayer tadi bahwa organisasi ini bagian-bagian yang terpisah, artinya mereka melakukan bagian-bagian masing-masing, tetapi yang namanya organisasi itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang mungkin secara parsial akan bekerja sendiri dan karena tujuan utamanya adalah menjalankan sebuah organisasi dalam suatu perusahaan. Bagaimana mengintegrasikan semuanya yaitu melalui fungsi pesan tadi. Nah, sekarang kita lanjut.
Yang nomor 4 yaitu memberikan informasi sekaligus instruksi. Nah, ini sangat umum sekali. Karena apa? Di dalam suatu perusahaan itu, dalam suatu organisasi itu pasti adanya memberikan sebuah instruksi. Karena ini jelas bahwa bagaimana informasi fungsi yang ada di sebuah lembaga atau organisasi itu tanpa adanya pesan, karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai info buat semua orang, instruksi juga melakukan apa dan di mana dan seperti apa informasi tersebut disampaikan. Jadi secara umum yang diambil oleh Grant Brown ini bahwa fungsi keempat dari pesan itu dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Nah, ini dari macam-macam pendapat itu, tapi kita lihat secara garis besarnya atau secara secara garis besarnya hampir bisa dilihat semua maknanya empat ini agak sedikit mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu. Jadi kita akan lihat jadi kita akan lihat dan kita analisis tujuan atau fungsi walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. 4 fungsi ini dari pendapat yang kita lihat ini secara umum perlu kita ketahui yang pertama adalah pesan tugas. Nah, pesan tugas ini maksudnya adalah pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas organisasi oleh anggota atau organisasi melalui informasi atau penyebaran yang disampaikan para pengambil kebijakan manajemen yang ada di satu lembaga atau satu perusahaan, kemudian dia akan sebarkan dalam bentuk penyelesaian. Nah, seperti itu. Jadi pesan tugas ini berhubungan dengan isi dari output ya yang ada di lembaga itu. Jadi kejelasan informasi ini adalah kejelasan pesan akan mengindikasikan kemudahan proses pelaksanaan tugas dalam sebuah organisasi ini. Jadi pesan ini menjadi sangat penting dalam suatu organisasi, sebab organisasi ini akan selalu terkait dengan sebuah tugas pekerjaan dan kewajiban dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu fungsi pesan pemeliharaan. Ini namanya kata pemeliharaan ini berkenaan dengan kebijakan. Maksudnya kebijaksanaan atau aturan main. Nah, pesan ini membantu organisasi untuk tetap hidup kekal, untuk tetap hidup abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, yang pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian output. Nah, jadi bagaimana informasi dan bagaimana pesan yang berkembang itu mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi dan proses interaksi yang terjadi di antara manusia-manusia ataupun estetika. Nah, inilah yang dimaksud dengan memelihara, bahwa melalui pesan itu terpeliharalah sebuah hubungan sehingga mereka mengejarkan tugas-tugas sesuai dengan perbagian-perbagian sesuai dengan jobnya sendiri. Karena adanya peraturan atau aturan mainnya sehingga ada semua hal yang harus disiapkan oleh pengambil kebijakan, kemudian diturunkan melalui pesan atau organisasi yang sudah sesuai dengan job mereka masing-masing. Nah, itu akan membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lebih lama. Karena kehidupan sebuah lembaga menjadi lama ini karena semua pesan harus sangat baik, sangat jelas, sangat clear gitu. Jadi dan itu akan diilustrasikan dengan sebaik-baik mungkin dan nantinya semua orang akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, instruksi yang ada dengan pesan atau informasi yang sudah berkembang, jadi kelihatan betul sebenarnya fungsi pesan itu adalah si pemelihara. Yang ketiga yaitu ada kaitannya dengan fungsi kemanusiaan karena ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Nah, fungsi kemanusiaan ini langsung kita arahkan kepada orang-orang yang memang di sebuah lembaga atau informasi-informasi dengan mempertimbangkan sikap-sikap kepuasan mereka.
pemenuhan kebutuhan, hak, dan kewajiban yang membuat sebuah lembaga yang hidup. Dalam lembaga yang bertahan, yang membuat sebuah lembaga established adalah kinerja dari orang-orang atau manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, perlu kita ketahui fungsi pesan yang ketiga ini terkait dengan manusia dalam kemanusiaannya. Artinya adalah ada kondisi apabila sifatnya baik itu sifat verbal ataupun sifat non-verbal yang disampaikan oleh pengambilan kebijakan yang sudah dikembangkan, bahwa segala sesuatu yang dikembangkan itu oleh informasi yang mengindikasikan bahwa kebutuhan mereka diperhatikan. Misalnya mereka yang bekerja dengan baik maka akan mendapatkan reward. Dengan memberikan reward ini akan membuat seseorang membuat seseorang bekerja dengan semangat karena dia mendapatkan bonusnya. Mereka merasa dirinya itu sangat semangat sekali. Mereka merasa dirinya dihargai oleh salah satu bentuk fungsi-fungsi pesan kemanusiaan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu pesan pembaruan. Ini menjadi sebuah organisasi yang akhirnya dapat menyesuaikan diri berbagai pembaruan, berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kalau memang ada satu kondisi, ada yang dirubah dengan satu kebijakan, bahwa mustahil akan bisa sampai kepada ke semua orang, ke semua bagian yang di lembaga itu tanpa melalui pengiriman pesan. Maksud saya pengiriman sinyal, baik itu verbal ataupun non-verbal, tertulis ataupun tidak. Jadi melalui pesan inilah ternyata fungsi yang paling kuat bagi semua organisasinya itu dari pesan itu adalah fungsi pemahaman yang akan terjadi. Melalui penguatan fungsi, pesan pesan atau informasi yang disebarkan dan dikirimkan secara baik melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang akan mengikutinya ketika termasuk melihat bagian dari kedua. Dan ini gunanya untuk melihat jaringan komunikasi formal. Dalam sebuah organisasi sebenarnya sebuah lembaga ataupun perusahaan yang jaringannya komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah atau disebut dengan horizontal. Tetapi secara umum jaringan komunikasi itu pada prinsipnya yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi komunikasi informalnya. Maksud saya dari komunikasi formalnya terlebih dahulu. Tetapi bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informal, dan juga tidak berarti bahwa ketika kita bahas dalam pertemuan ini jaringan formal tidak penting. Nah, kadang-kadang jaringan informasi informal ini lebih penting dibandingkan formal yang sebaliknya. Jadi formal ini berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, oleh siapapun dalam suatu organisasi. Sedangkan yang informal itu tentunya tidak direncanakan karena ini biasanya tidak mengikuti struktur organisasi. Nah, sekarang ini adalah jaringan formal karena memang organisasi ini terkait dengan pekerjaannya. Nah, jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah atau selevel. Itu ada yang pesannya arusnya yang regional, ada yang kita akan lihat nanti yang ada pada konteks ini ada 3 bentuk utama yang perlu kita ketahui. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal. Jaringan pesan dalam sebuah komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur organisasi formal. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama itu secara umum kita menyebutnya downward komunikasi, yang artinya komunikasi ke bawahan. Nah, berarti dari pimpinan
ke bawah, komunikasi sebuah ini menunjukkan mengalirnya dengan cepat. Nah, karena apa? Dari atasan kepada karyawan ini, orang yang ada di bawah kepemimpinan, kebanyakan komunikasi ini digunakan tentu saja ditentukan berbagai pesan. Nah, informasi yang berkenaan dengan fungsi-fungsi perintah yang terkoordinasi ke arah pesan yang disebut sebagai pesan pemeliharaan. Ada salah satu pendapat Lewis yang menyatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud untuk merubah sikap pada mengurangi ketakutan dalam lembaga, bukan menghilangkan kecurigaan maksudnya yang timbul karena selain informasi menjaga kesalahpahaman karena ya perlu kita ketahui informasi sekaligus menyiapkan anggota organisasi atau penyesuaian diri dengan perubahan itu. Ada maksud dari komunikasi ke bawah yang perlu kita ketahui. Jadi ini sangat banyak hal yang kita bahas tentang kategori pesan pemeliharaan. Untuk istilah downward communication. Nah, ini yang Anda pahami, namun komunikasi ini bisa kita klasifikasikan menjadi 5. Apa saja? Yang pertama yaitu instruksi tugas. Namanya juga tugas bawahan. Ini perintah, artinya pesan yang disampaikan apa sebenarnya yang diharapkan mereka itu dan bagaimana seharusnya melakukan itu dan disampaikan melalui perintah. Mari kita review kembali. Yang jelas tipe komunikasi itu yang perlu kita ketahui dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu tadi instruksi tugas. Instruksi tugas ini merupakan bahwa pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang disampaikan melalui perilaku oleh mereka kepada pengambilan kebijakan atau pimpinan. Dan bagaimana pula karyawan ini, tentu para pegawai melakukan pesan itu. Instruksi tugas yang tepat itu biasanya dihubungkan dengan tugas-tugasnya yang sederhana yang hanya menghendaki keterampilan, karena instruksinya biasanya tuh sangat cepat sekali, berarti terindikasi atau terkait dengan pekerjaan sederhana, terkait dengan hakikat pengalaman yang minimal. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu rasional pekerjaan. Maksudnya adalah pesan untuk informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Jadi ada kejelasan, ada rasional yang masuk akal dari instruksi pesan yang disampaikan. Nah, itu yang ke nomor 2. Yang nomor 3 yaitu ideologi. Maksudnya adalah bahwa pesan mengenai ideologi ini merupakan perkuasaan rasional. Perluasan rasional ini maksudnya pesan ideologi ini menjadi sokongan dan antusiasme dari anggota atau organisasi yang banyak digunakan untuk mendapatkan loyalitas mereka kerja atau motivasi dalam bekerja semakin tinggi, karena ya pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, dari atasan tadi, maka cenderung biasanya akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas yang perlu kita ketahui atau moralitas dan motivasi para pegawai dalam suatu melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka. Nah, itu yang nomor 3. Yang keempat itu informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, agar memperkenalkan bawahan yang terkait dengan aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan kebiasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, balikan. Balikan ini adalah pesan informasinya mengenai ketetapan individu, ketetapan setiap orang, setiap SDM atau sumber daya manusia yang ada di dalam suatu lembaga atau perusahaan dalam melakukan pekerjaan, dan
ini adalah suatu bentuk proses komunikasi yang perlu kita ketahui. Karena apa? Komunikasi ini dilakukan dengan cara dua arah. Walaupun dalam bentuk proses komunikasi dua arah ini, dalam bentuk instruksi ini ke bawah, tetapi ada indikasi implisit yang perlu kita ketahui untuk secara verbal yang dilakukan, sehingga efeknya itu dari balikan itu adalah setiap pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Yang mesti kita ingat ada satu hal adalah semua bentuk komunikasi itu dipengaruhi oleh struktur atau struktur hierarki organisasi pesan ke bawah, yang biasanya cenderung bertambah karena pesan akan bergerak melalui tingkatan hierarki yang masing-masingnya. Hierarkinya masing-masing. Jadi pesan berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam suatu organisasi itu, yang mengindikasikan sebuah formal atau formalis atau formil maksud saya. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Yang pertama tadi kita membahas tentang downward communication, itu yang pertama tadi kita bahas. Nah sekarang kita lanjut pembahasan yang nomor 2, yaitu dikenal dengan istilah upward communication. Nah, upward communication ini kebalikan komunikasi ke atas. Nah, maksudnya ini secara pembagian istilah komunikasi ini Anda harus tahu juga dengan istilah upward communication ini. Ini merupakan yaitu pesan yang mengalir dari bawah atau dari karyawan atau dari karyawan pegawai di satu perusahaan dan satu organisasi itu. Pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan pegawai kepada atasan, atau dari tingkatan atau dari pimpinan, atau dari tingkat yang level yang lebih rendah pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Nah jadi ada pergerakan arus komunikasi sesuai dengan hierarkinya. Tujuannya itu adalah agar untuk membuat balikan atau atas instruksi perintah SOP yang diberikan atas kebijakan segala sesuatu yang diambil oleh pimpinan, yaitu kebijakan dalam memberikan saran atau pertanyaan, pendapat atau kritikan atau masukan. Jadi komunikasi ke atas ini menurut Goldebet ini menyatakan fungsi komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahannya, dan dapat diberikan secara stimulus kepada seluruh orang yang menjadi karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk berpartisipasi dalam merumuskan atau pelaksanaan kebijakan bagi departemennya dan lain sebagainya. Nah, apa yang seharusnya menjadi komunikasi dasar dalam komunikasi Albert ini atau komunikasi Albert Communication ini, apa yang dikomunikasikan ke atas kebanyakan hasil analisis penelitiannya mengenai komunikasi ke atas yang mengatakan supervisor dan dipimpin haruslah dapat informasi dari bawahannya mengenai komunikasi itu, mengenai banyak hal, karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan yang ada pada karyawan bawahan atau level yang tingkat rendah. Jadi apa yang diharapkan oleh supervisor dari pimpinan sehingga harus mendapatkan informasi dari bawahan itu, dari komunikasi inilah ini ada satu, apa yang dilakukan oleh bawahannya, mengerjakan masalah yang tidak terpecahkan, yang kerjanya tuh menawarkan saran atau ide-ide yang tujuannya adalah menyempurnakan atau unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada secara umum. Dan yang keempat, sekaligus mengatakan pikiran dan perasaan dari karyawan, artinya menilai manusia itu menjadi muncul bahwa mereka dihargai, bahwa manusia di lembaga manapun sekalipun kita menganggap level dari bawah itu tetapi mereka dimaknai sebagai besar, sehingga perasaan mereka didengarkan bagi tujuan. Keempat, menyatakan pikiran sebenarnya dan perasaan mereka mengenai pekerjaannya, kinerjanya.
teman pekerjaannya, perasaannya, dan organisasinya dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Baik, teman-teman sekalian, ada ada beberapa yang harus kita pahami terkait dengan prinsip-prinsip dalam menyusun program komunikasi ke atas. Ada prinsip yang memang perlu dipedomani oleh pimpinan, dan prinsip-prinsip tersebut kalau kita ambil dari beberapa sumber, ada yang perlu kita pahami. Nah, menurut ahli, yaitu diantaranya itu ada Plenty Almert Server menyatakan ada 7 prinsip. 7 prinsip. Nah, 7 prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama yaitu bahwa program komunikasi yang efektif harus terencana dengan baik dan didesain sedemikian rupa, dan tidak bisa begitu saja secara formal, karena kalau secara informal itu akan bergentayangan sekali masuknya berbagian kritik saran, kadang-kadang tidak membangkit, tapi justru bisa merusak arus konteks komunikasi yang terjadi. Yang kedua yaitu program komunikasi. Program komunikasi ke atas seharusnya berlangsung secara terus-menerus. Memang harus ada medianya yang digunakan untuk meminta saran dan masukan apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka dan mereka terhadap perasaan mereka, kepuasan terhadap secara keseluruhan, dan itu memang didesain sedemikian rupa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu prinsip komunikasi ke atas. Yang lebih efektif itu adalah menggunakan saluran rutin yang memang disediakan oleh perusahaan, oleh satu lembaga atau dalam suatu organisasi. Nah, itu yang ketiga. Yang nomor keempat yaitu program komunikasi ke atas akan menjadi lebih efektif jika menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang paling rendah. Nah, ini akan membentuk peluang untuk tidak memberikan tekanan kepada bawahan yang bisa menyampaikan ide-ide dengan legowo. Nah, tanpa beban ada ketekanan. Jadi perlu kita ketahui, jangan ada tekanan untuk membuat mereka hanya menyampaikan sesuatu yang sangat umum saja dan justru sangat merugikan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam satu perusahaan atau dalam satu lembaga. Jadi, berikanlah kesempatan kepada mereka, sediakan wadah sehingga mereka bisa menyampaikan semua dengan antusias tanpa ada rasa takut dengan apa yang disampaikannya. Yang kelima yaitu memerlukan pendengaran yang objektif. Jadi kalau ada yang ingin meminta saran dan meminta saran yang didengar, ya harus didengarkan, lakukan ucapan balik, jangan diterima saja tanpa memberikan respon atau indikasi bagi karyawan yang menyampaikan seakan-akan tidak indah gitu. Jadi sehingga 1 kali atau 2 kali mereka diam. Itu yang nomor 5. Yang nomor ke-6 yaitu adanya pendengar. Itu. Kemudian program komunikasi ke atas itu hanya memerlukan tindakan, yang perlu ketahui, memerlukan tindakan atau respon terhadap masalah. Memang ada tindakan yang meresponnya. Yang keenam yaitu program komunikasi ke atas hanya memerlukan tindakan atau respon terhadap masalah. Jadi memang ada tindakan, ada responnya yang jelas dan program komunikasi ke atas. Kita lanjut yang ke-7. Menggunakan macam-macam media dan metode untuk mengajukan arus info tadi. Jadi sediakan medianya atau metodenya, dan itu dilakukan oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga
Jadi memang sarannya memang sudah ada karyawan yang tinggal menyampaikan dan memberikan sebenarnya, atau mengusulkan, dan itu sebenarnya akan terjadi di data empiris. Untuk membangun suatu kebijakan baru yang tentunya mereka harus berwarna baik bagi lembaga-lembaga perusahaan. Itulah 7 prinsip tadi. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir, yang ketiga, yaitu dari pembagian jaringan komunikasi formal itu. Berarti ada satu level pesan di antara orang-orang yang tingkat aktivitasnya itu di dalam suatu organisasi itu sangat relatif, sama karyawan dengan karyawan. Nah, timbul dengan pimpinan karena bagian dari kepala bagian nanti akan diagonal, namanya kalau bagian ini akan berkomunikasi langsung dengan karyawan bagian B gitu. Ini sah-sah saja, dan pesan itu biasanya berhubungan dengan tugas atau tujuan kemanusiaan kemanusiaan yang seharusnya dikoordinasi dulu, atau macam-macam masalah dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah penyampaian dan hasil analisis materi saya dalam mata kuliah komunikasi organisasi dengan materinya yaitu tentang komunikasi internal dalam suatu organisasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.